ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Dulu pulau baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet kasus pulau, gak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuala balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau dapat antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilema anak baik. Dia tetap zina tapi dilema anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga ribu gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dia ke penonton baik. Kamu nonton kok ngaruh kan bayar terus tengok penonton itu baik. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya reginya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong kulo. Gak jawab tenan, nggak siap. Nggak gue lah jawabanku. Gak usah aku sekali terang, satu aku rarok ya, tapi tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Tidak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontem. Dia ngeluh ke saya tuh, sebeli Dewi Jenengan itu benar, jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah ini. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran, gue tak kayak itu. Bila kayak modal longor. Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya gue pegawai PNS pada gerulan gaji, paham ya? Gue dia dikit. Terus itu lah. Wongnya rokan gue, cara teori santri yo buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar aku bayar, jadi aku pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak, kalau betul soleh begini nih musola di masjid tapi tak belajar. Nah ada sih jualan kan. Pembeli yang tidak uang kan saya proses uang itu gua masuk ke uang soleh jadi kalau semua soleh mantap loh semua rapati soleh nyeneng maksudnya rapati soleh perkara aurat itu perkara PNS itu perkara apa aurat itu salah macam masih protes PNS ya itu model pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik.
Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang itikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu itu, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong cek ono sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, itu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya ada. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulutnya. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini kisbah gak rawuh gak enak. Ini kisbah nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak orang apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojo ini ram teko malah aku. Jadi pelajaranku. Kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Nanti kan sama tidak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak-bapak 2000 pun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya nating iki udah bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat niku kula pikirun kula termasuk kiai mentranjuk kiai gede camat-camat lagi do sewentu. Gus kula niku ndak anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit rapati butuh jatah memang tak pisau ya tak maki-maki nak kalau lalu itu setelah itu tidak katil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari uang sih ngomong ini uang melarat ya orang melarat tidak tamat mungkin melarat itu tak bisa ya melarat ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong sugih kalau tidak bisa lagi itu sebudi kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Aku kula oleh. Jadi nak misoi ora oleh, aku kula napa? Oke kok misoi napa? Jadi ono setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilu sholihati. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilu sholihati. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Terus di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Memang dia mesti gak terima deh, nabo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok abadi apa? Dia karpe kiai ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini susu abadi kopiah gak pernah mereka ngurusin ini tuh tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat rohenu amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus, wes ora urip, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat rusul. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata bui kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Mendingan nak dulu SPC nopo menteri nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau untuk menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Terus ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri tahu orang. Ini sih orang nongkrong, gue semua tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang orang alim gak mati sungkan dong, bodoh nopo ngalim deh. Kalau takut, loh, jenengan nggak widi takut, salah ya jenengan nggak widi takut. Jangan cerita awal jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau kalau memang kulo nu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono dihormati, kulo wis digaji, gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal jarane ngamale dik, ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono wiji. Wah, awak buka dhewe tak mlebu mobil. Tarusak yo dadakno. Bupati lu kalau sing dadakno. Tanduk harus dikawal. Kayaknya mobil lalu tak butuh cerita dari protes gimana kenyataan ini nopo. Terus baru ini cerita. Kenapa saya izin aja? Izin dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak goran. Saya sudah pernah punya perasaan untuk guru dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang pun rangno, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Lu betul ini kisahnya tak bener sampai mangkel itu kiai bener. Mana kira tadi di kiai urip, nara bate buat kiai, buat moden akhir. Akhirnya kalau itu. Saya itu ya ada orang sempurna, cuma belum agak berarti awal belum dianggap bisa. Cuma di keseluruhan. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pengiran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula di sisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan kalau mereka yang lucu kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kok cocok ke keluarga ini kepengen ngobrol ngono. Tapi kalah memang ngono. Kalah. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedal, kadang mengekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wala batu jahli, ada kebodohan nopo masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dia diri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba? Kalau per individu, ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jinak ada alur fungsi menteri. Lalu aku ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono ora, bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngomong, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen,
Itu yang hakikat mewujudkan takwa. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kalau wong top iya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya bahwa subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang ketangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang mungkin digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amal. Amilus sholihat sama ya'mal mithqalan dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti Benono Kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mau prospek ora, mau sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah terus nak dirasakan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakeh ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato pangklang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan tuh, itu pantangan benar lu ada tudang. Entar gue di sana gue sebagai tak di sana apa wah orang itu dan kualat. Tusuk jadi wilayah mengalim nopo. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji yang biasa lah, gue dididik nopo, ngaji yang bermewah nopo. Oh, kan kualat, nopo. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu deh. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tidak ceritanya, saya pernah cerita dikit. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, dia anak wali. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Sudah bocah ayu ngene kok tak sono rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok dia. Tok. Cuma tuh udah nih, mau ngomong ganggu bulan madu kan masuk, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik mana? Coba ublek, sekarang apa? Lampu cilik loh, cender apa? Cender apa? Gue kan ya? Cender orang bahasa Rembang loh. Apa lihat cender? Oh, cender kalau cender. Tapi mirip. Salah ucap repot. Ublek orang nyerempel. Keseringan kelapatan cender. Mungkin awalnya bakat tak sendiri. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali nggak diparani itu dia diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sehingga anak itu kelaparan. Anaknya kelaparan, ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kena dari si Majusi itu. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia, dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gede. Buatan ini cerita iman nih. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan, tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Akhirnya iman, nyerah dengan anak ini langsung apa? Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Iya, iku dene nganggo sepatu bude medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu butnya karena tangannya dua digo ngeranggah munggah. Ya mau mergo ra priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkannya. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih buat TV juga sering kan. Bener cocokan kalau bagi ini cocok-cocokan antara orang alim. Ini bukan nanti yang namun kalau bagi mau cara tak cerita ya mangkel, tapi kan ada sebut ini. Tapi dia ini tetap ngakau nih. Masih man kejunan ngalim macam nanti dia jenengan apa? Bukan itu subuh kan hati apa? Maksudnya dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing di langit di bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulane kira awake aku percaya santekno wiridan, awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh, mulane tobat, mending ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing agak akhir karena ya pokoknya begitu kan.
Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan di malam abad itu, so mesti haram loh. Negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman juga. Oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salam ulama alih? Lah anak bodoh ya tenang. Cuman mumpung ketika nomor itu, jangan kemo. Dari mumpung ketika nomor itu, jangan kemo. Oh santri elek. Elek lapis penting kasih salam. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu gue cuma jaluk tafakur kok, tapi kue dewi ratau sujud. Nah gue ratau sujud itu artinya ratau transaksi be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue ratau ta'aluk, ora tau gandrung nenggone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak pulau jenengan kan jenengan dia sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau orang rumah terun saya ada pulau, itu paham. Jadi kadang wonten kadang dua titik kami cuma jenengan waktu itu di gunung itu. Ben aku teperan tempat terun ada aku ngembang. Tetap ada nopo. Ya, jadi sama nak ada gede tetap ada pulau. Tetap nopo. Sangkem nek teleng gunung itu lebih ada rembang. Paham nopo? Jadi tetap menang pulau, terus ganjaran tetap kata pulau. Nah, entah ngambil darah hitung, orang pentingan. Paling sampai hitung berkota waktu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji, ya hitung apa? Hitung apa? Kalau baleni malam. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wajib faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rata duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Kalau sama tak cerita ini ben iman kan. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali. Sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simro'atika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hasil wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata nek itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Bukan orang Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya 3 ijab. Ini ditukar roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dia kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia. Pokoknya dia kan fotonya ngedok. Oh ternyata dia gitu mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takutnya ke pengeran. Nah karena apa tuh? Jokrono itu, kau takut krono pot, jokrono. Paham mungkin, jadi kayak keliwat. Ibu misalnya tuh. Jadi ini kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau
ibu mau berekno kemana dan sama saya. Saya kalau selain itu kan, ya sekarang harus bersiap. Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai mukmin bodoh kita akan lihat TV tadi. Kita inginnya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Kalau ciri utama orang mukmin itu anta budawoha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara iling sampean itu mangkel. Semua kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang kelengahan nuruti ngono gila. Cara kula nganggo taklim mutalim tak bubar lho sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim mutalim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Seperti yo. Cara etika taklim mutalim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu muwakil bareng kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus wae tutup. Cara sampean ngaku kok ida talim nemu tutup. Ini penting kalau akan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya ujungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhir. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang dipelajari jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan relevan kalau nggak percaya itu. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan nggak merasakan sekolah bagus. Tapi masyarakat enak saja, ngerti kiai ini ngono, anaknya apa si penmaru atau apa ujian di hubungannya. Kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumah. Tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama ya etikanya begitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan jajan itu, yang tidak ulama harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, kawan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wah saya tentu mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang ya biasa nyetop, bosa nyetop angkot di jalan tuh. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, gua hari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah gede kayak kue. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak gue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar, nah aku ragu guyon dia semua tak tirakat. Saya tuh mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Semuanya sesuatu kulo lu aku kepen dadi wakil bupati, sampai kepen dadi bupati, kepen apa mesti berang. Kadang kita omongin, sing mambu wudu kita omong. Saya lek Pak Proti akad ngene ra kepen dadi ngene iku malah mbok kondungane sampe nopo? Oke. Buat ngoten Gus maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula untungnya ben. Ya tapi jojo tulung aku ngene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan artine dene yakin dengan Kiai Mandi dari sini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung terus.
Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunya. Ora ndongakno dari tamu kon mulya enggak bingung. Itu tuh sepuro, mereka berene itu bingung aku, tak omong nggih punten ayo kabeh ana. Kayaknya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang, karena dia sering khidmah, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia ku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu mesti aku rantai urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun tidak mungkin aku suarganya berukin awor ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan loh. Paling enggak besok kelas kan besok dulu. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongin contoh kulon. Tapi contoh kulon itu geman oleh teman-teman. Ini anak keluarga awal guru jenengan tuh tuntan gak enak. Mumpun boten usah Gus, soleh biasa wae mengke pancet kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dhewe swarga ora kanjeng Nabi ora kiai ra seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa?